Josh Noblet merasakan bulu kuduknya berdiri. Keringat dingin mengaliri punggungnya. Salah satu adegan film dokumenter Netflix, Our Father, membuatnya pucat pasi. Adegan di mana Jacoba Ballard menatap cermin dan minum obat untuk penyakit autoimun yang harus dilakukannya seumur hidupnya. Penyakit yang sama yang dialami oleh Ashanti dan 8% orang di dunia ini. Yang membuatnya merinding adalah alasan dibalik penyakit autoimun yang diidap Ballard. Josh, yang seorang ahli genetik, segera memesan 23andMe Kit, yaitu alat uji DNA. 23andMe Kit adalah alat populer yang digunakan oleh orang-orang yang mencari kerabat terdekat mereka untuk berbagai alasan. Untuk Jacoba Ballard, seorang anak tunggal yang lahir dari inseminasi buatan yang donor spermanya tidak diketahui, mencari apakah ia memiliki saudara sebapak. By the way, di luar negeri adalah hal yang lumrah menggunakan bank sperma untuk pasangan atau single yang ingin memiliki anak tapi kesulitan hamil secara alami. Saat hasilnya tiba dan dilihatnya di website Ancestry, ternyata Josh bersaudara dengan Jacoba Ballard. Ini adalah kenyataan yang paling pahit yang harus ditelannya. Tubuhnya gemetar dan air matanya menetes. Ia mencari cara bagaimana memberitahu orang tuanya bahwa dia bukanlah putra pria yang selama ini dipanggilnya ayah, tetapi putra dari pria yang sama yang menghamili ibu Jacoba Ballard, Debbie Ballard, dan ayah dari 94 orang lainnya. Jadi siapakah ayah Jacoba Ballard dan Josh Noblet? Namanya Donald Klein. Pada tahun 80-an, ketika ada pasangan yang mengalami masalah kesuburan di sekitar Indiana, maka pasangan itu akan dirujuk ke klinik kesuburan Klein. Berbeda dengan proses inseminasi buatan ibu Ballard yang menggunakan donor sperma yang dikatakan oleh Klein berasal dari mahasiswa kedokteran, tetapi ibu Noblet menggunakan sperma yang seharusnya adalah suaminya. Jadi bagaimana ini terjadi? Orang tuanya, Jerry dan Pamela Noblet, mengalami kesulitan hamil secara alami dan memutuskan menemui dokter kesuburan yang merupakan rekan seprofesi Klein. Sayangnya, saat itu rekan seprofesi Klein yang dokter kesuburan paling top memiliki pasien yang sudah sangat meluber dan mereka disarankan menemui Klein. Saat pertama kali menemui Klein, ia menyarankan perawatan medis selama 6 bulan dengan menggunakan obat-obatan. Setelah 6 bulan dan Pamela tidak kunjung hamil, Klein menyarankan melakukan inseminasi buatan dengan sperma Jerry, suaminya. Pasangan Noblet setuju. Saat inseminasi, sementara Pamela sedang dipersiapkan untuk proses inseminasi, di ruangan sebelah, Klein sibuk beronani menghasilkan sperma segar. Klein yang seharusnya menggunakan sperma Jerry, menggunakan spermanya sendiri yang kemudian ia tanamkan pada Pamela. Klein 2 kali melakukan hal yang sama pada pasangan Noblet yang berakibat pada kelahiran 2 orang anak, Ryan dan Josh. And he told me, he said it will be much easier this time because we got the recipe. He raped you, and it just made me sick to my stomach. People in prison that haven't done near what he's done. And the families he's ruined, so I would love to see him in prison. Hal yang sama ia lakukan pada pasien lainnya. Sampai saat ini, Josh dan Ballard memiliki setidaknya 94 saudara sebapak. Ballard yang pertama kali mencurigai dokter kesuburan ibunya sebagai sumber donor spermanya, setelah berhasil menemui beberapa saudaranya, ia mulai bermain detektif mencari kesamaan pola antara ibunya dan keluarga saudara-saudaranya. Bersama saudaranya, mereka mengkonfrontasi Klein yang pada akhirnya mengakui menggunakan spermanya sendiri tanpa sepengetahuan pasiennya. Ballard yang juga menekan stasiun berita daerahnya untuk membuat berita ini. This is Dr. Klein. You know, I thought I was doing the right thing. I only donated my own sample maybe 9 or 10 times. My wife and I, after 57 years of marriage, have had a great deal of problems over this. She considers this adultery. I donated my sample. I'm going to lose my wife. Our marriage will be over. Can you help? I mean, there's nothing I can do. I can't stop them from doing, anything. It sounds to me like you're trying to do harm to me. I've not wished that upon anybody. Ballard juga menekan stasiun berita daerahnya untuk memuat cerita ini. Berkat usaha Ballard, Klein ditangkap tahun 2016 dan mengaku bersalah di 2017. Sayangnya,
ia tidak mendapatkan hukuman penjara dan ia hanya membayar denda $500. Dalam film dokumenter Our Father, motivasi gila Klein diduga disebabkan oleh ideologi sekte ekstremis Katolik Quiverful yang mendorong pengikutnya untuk beranak pinak seproduktif mungkin untuk memenuhi sabda Tuhan. Ballard dan saudara-saudaranya yang mencari titik terang dan keadilan diancam akan dibunuh. Posisi Klein yang dianggap sebagai orang penting dan dipercaya oleh komunitas yang bertugas menjalankan pembaptisan diduga menjadi alasan ancaman itu. Ballard dan saudara-saudaranya kini melakukan piknik setiap hari ayah dan mendorong seluruh negara bagian mengadopsi peraturan di negara bagian Indiana yang menyatakan bahwa pasien yang menjadi korban praktek ilegal penipuan kesuburan dapat mengajukan gugatan perdata pada dokter dalam jangka waktu 5 tahun setelah mereka mengetahuinya. Fakta terakhir, sejak mencuatnya kasus Donald Klein, terdapat 44 dokter yang melakukan praktek yang sama di Amerika. I'm glad I did reach out for help. It saved me. I was in a bad place. My dad is probably one of the strongest men I've ever met, and I appreciate you. I appreciate you both. I told you then, and I'll tell you again, you'll always be a novel. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, guys.